Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup setiap hamba untuk meniti hidup hambanya menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terpilih kekasih Allah Jalla wa Jalla, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut-pengikut sunnah beliau termasuk kita, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat thayyibah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan serpihan kali ini saya akan menerangkan 5 keutamaan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, mendapat pahala yang berlipat ganda. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca satu ayat dari kitabullah Al-Quran, maka sungguh baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipatkan 10 kali lipat pahala. Dan tidaklah aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Sadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah kitabmu, yakni Al-Quran, maka cukuplah dirimu sendiri pada hari ini, yakni hari pembalasan, sebagai penghitung atas dirimu. Quran surah Al-Isra ayat 14. Dan yang kedua, menjadi golongan yang terbaik. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allamal Qur'ana wa 'allama." Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga, mendapat syafaat dari Al-Qur'an. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bacalah Al-Quran, karena sungguh pada hari kiamat nanti ia Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat, mendapat nikmat derajat kenabian. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka sungguh dirinya telah menaikkan derajat kenabian, hanya saja tidak diberikan wahyu kepadanya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dan yang kelima, mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan kedudukan suatu kaum yang lain dengan Al-Quran, dan akan merendahkan suatu kaum yang lain pula dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim.
Sahabat Thaibah yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya banyak kesimpulan dan juga banyak keutamaan dalam membaca Al-Qur'an. Hanya saja pada kesempatan serpihan kali ini saya hanya memberikan 5 keutamaan dalam membaca Al-Qur'an. Maka dari itu, marilah kita sama-sama memperbanyak membaca Al-Qur'an, karena tidak ada sama sekali ruginya ketika kita membaca Al-Qur'an. Mungkin ini saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.